Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Olahraga, itu pada topik 3, yang mana materinya yaitu kelompok sosial dalam olahraga. Oke, rekan-rekan sekalian, ya minggu lalu kita sudah mempelajari topik 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik 3. Nah, apa saja yang harus dibahas di topik 3 ini? Ya, rekan-rekan akan membahas yaitu yang pertama apa itu kelompok sosial, kemudian apa saja ciri dan syarat kelompok sosial, apa saja macam-macam kelompok sosial, kemudian apa saja faktor pembentukan kelompok sosial, kemudian bagaimana kelompok sosial dalam olahraga. Nah, untuk yang pertama, apa itu kelompok sosial? Ya, sebelum kita masuki apa itu kelompok sosial, maka kita harus tahu apa itu manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu. Kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kelompok itu adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan antar individu atau bisa saja untuk keduanya. Kemudian di sini juga ada Makler dan Charles mengemukakan bahwasanya kelompok sosial itu adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama dan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan saling menjalani ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Nah, di sini juga seorang ahli sosiologi mengemukakan bahwasanya kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama-sama karena adanya hubungan di antara mereka. Oke, kita lanjut ya, rekan-rekan sekalian ya. Tadi kita sudah mengetahui apa itu kelompok sosial. Nah, di sini juga kita harus tahu apa itu ciri dan syarat dari kelompok sosial. Nah, di sini ada ciri dari kelompok sosial. Yang pertama yaitu adalah adanya dorongan atau motif ya antar individu satu dengan yang lain. Kemudian ciri yang kedua yaitu adalah terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lainnya. Kemudian ciri yang ketiga itu adanya penegasan dan pembentukan struktur organisasi kelompok yang jelas ya. Jadi ciri-ciri kelompok sosial itu adalah adanya pembentukan struktur organisasi kelompok. Nah, kemudian untuk ciri yang keempat itu adanya penangguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi. Nah, jadi dalam ciri-ciri kelompok sosial itu terciptanya sebuah aturan ya di kelompok tersebut. Nah, tadi kan sudah kita bahas yaitu salah satu cirinya yaitu pembentukan struktur organisasi. Nah, dalam organisasi tersebut bisa terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku untuk organisasi tersebut. Kemudian ciri yang kelima itu berlangsungnya suatu kepentingan. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang ciri kelompok sosial, sekarang kita membahas tentang syarat kelompok sosial. Yang pertama yaitu setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
Ya, intinya adalah sebuah kesadaran dari individu tersebut ya. Kemudian yang kedua itu adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Kemudian terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu. Kemudian syarat yang keempat adalah berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya teman-teman, apa saja macam-macam kelompok sosial. Nah, di sini seorang ahli sosiolog mengemukakan bahwasanya macam-macam kelompok sosial ini terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa macam ya. Nah, ini menurut Robert Bierstedt ya. Kelompok sosial itu terbagi dari berbagai macam, di antaranya itu adalah adanya kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Nah, lanjut ya, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini bisa kita lihat faktor pembentukan kelompok sosial, yaitu yang pertama adanya kedekatan. Ya, pengaruh tingkat kedekatan dan kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok itu tidak bisa diukur ya, rekan-rekan sekalian. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal, kemudian kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Ya, jadi itu adalah faktor pembentuk kelompok sosial yang pertama yaitu kedekatan. Kemudian faktor kedua yaitu adalah kesamaan ya. Pembentukan kelompok sosial ya tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik ya, tapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Nah, jadi kita lihat ya kaitan antara kelompok sosial dalam olahraga. Jadi bisa dikaitkan antara konteks pendidikan jasmani dan kesehatan, kelompok sosial itu sangat kental kaitannya ya dalam lingkungan pendidikan jasmani dan kesehatan. Interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan jasmani dan kesehatan dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertikaian, sehingga membutuhkan penyelesaian sementara waktu. Selanjutnya itu menyadari keterkaitan dan keterikatannya ya dengan individu lain, manusia membentuk kelompok sosial untuk memecahkan masalah hidupnya dengan menggunakan pendekatan ilmu sosiologi ya. Ya, sebagai contoh ya di dunia nyata itu adalah adanya persaingan antar anggota kelompok dalam bidang olahraga. Dapat terjadi pada kedua misalnya kesebelasan sepak bola. Nah, yang saling bertanding pada suatu kompetisi untuk mendapatkan seorang pemenang. Nah, kemudian pada kelompok sosial tersebut ya bisa dilihat juga terjadi kerjasama sesama anggota grupnya untuk dapat memenangkan timnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian ya, kita sudah sampai di bagian kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari kelompok sosial ini adalah kelompok sosial itu merupakan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama dan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong ya. Nah, itulah ya rekan-rekan sekalian penjelasan tentang kelompok sosial pada topik 3 ini. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Itu sesi tanya jawab. Ya, mungkin untuk topik 3 ini saya cukupkan ya rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.